Makin berat ini saudara-saudara ini. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi ya kita hanya mendengarkan framingannya dia guys ya. Kita menampakkan data yang mendukung. Jadi begini, saya ajari cara diskusi Mas Edis ya. Meskipun Anda 13 tahun mempelajari Al-Quran, sepertinya Anda tidak naik-naik levelnya ini. Gini loh Mas Edis, dalam perdiskusian, ketika ada sebuah kitab suci yang menarasikan sesuatu, contoh Isa gak disalib, lalu ada kitab suci dari agama lain mendukung, ini keren namanya Mas Edis. Gitu loh. Justru ketika sebuah kitab suci mengatakan Yesus disalib, tapi tidak ada dari kalangan kitab orang lain yang mendukung, ini gabrun ngarang cerita namanya ini. Gitu loh. Paham tidak? Ada satu kitab suci mengatakan Yesus disalib, tapi nggak ada satupun kitab suci agama lain yang mendukung. Ini namanya ngarang cerita, dongeng, gitu loh. Tapi ketika ada Al-Quran misalnya mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, ternyata Injil Basilides mendukung, ternyata kitab Yahudi mendukung. Sekarang saya tanya Mas Edis, Sanhedrin, ya, panggilan agung dalam keyahudian, tampilkan kepada saya satu saja hukum tentang tersalibnya orang yang mulia dalam keyahudian. Kalau ada, saya akan berpendapat bahwa Yesus ternyata disalib. Buktikan kepada saya, ya, dalam literasi Yahudi sekelas Sanhedrin loh, ya, sekelas Sanhedrin waktu itu ingin menyalibkan Nabi Isa. Ini kan cerita ngarang namanya. Kenapa saya katakan ngarang? Tidak ada hukum salib dalam literasi Yahudian. Coba sampai buka Tanakh, Talmud, dan kitab-kitab yang lain dalam literasi Yahudi. Pernah nggak mereka menghukum seseorang dengan cara disalib, misalnya? Pernah nggak? Nah, itu namanya diskusi. Tapi jawab ya nanti ya. Jawab. Saya minta mungkin sampai tahu dalam literasi Yahudian, Talmud kah, Tanakh kah, bahwa mereka pernah menyalib orang yang bernama Yesus. Kalau nggak ada, berarti kitab Anda ngarang, saudara. Ngarang berarti. Tampilkan datanya kepada saya. Kenapa? Kalau ada kitab suci mengatakan tersalib, nggak ada kitab suci yang lain mendukung, itu namanya ngarang. Tapi kalau ada kitab suci mengatakan tidak tersalib, dibuktikan oleh kitab suci yang lain yang beda agama, itu keren namanya, saudara. Allah tidak perlu menjelaskan itu. Kenapa? Gak penting. Kenapa saya katakan gak penting? Quran dan Bible itu berbeda. Quran itu singkat, padat, jelas, benar. Bukan kitab sejarah. Ngapain? Karena Allah ketika menceritakan surah An-Nisa ayat 157, tujuannya Allah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad dan telah tercatat dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Cerita para rasul terdahulu seperti Nabi Isa waktu disalib, dan ternyata dia tidak disalib, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Ada di Al-Quran tujuannya. Kenapa gak disebutkan semua? Lah, Bible perjanjian baru ya, jangan nyomot-nyomot kitab Yahudi. Kalau memang Yahudi tidak mengakui, tidak bisa Anda menampilkan. Ada nggak kitab suci agama lain yang membenarkan tentang adanya hukum salib di dalam literasi Yahudian? Saya tunggu ya data itu ya. Apakah di Talmud ada misalnya, atau di dalam Sefer atau Safarul Khuruj, Safarul Takwin, di dalam kitab-kitab Musa, Torah, adakah mereka pernah menyalib orang yang bernama Yesus pada 2000 tahun yang lalu? Kalau nggak punya data, ya, kalau nggak punya data, cuma framingan, berarti Anda 13 tahun belajar menjadi seorang pendebat jauh-jauh sampai ke Amerika, gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya berarti. Ya, kalau cuma framingan, siapa yang tidak bisa? Kehebatan sebuah diskusi ketika pendapatnya didukung oleh orang yang tak sama imannya dengannya. Itu keren namanya. Keren. Makanya Al-Quran untuk menyebutkan siapa yang disalib, karena tujuan Quran meneguhkan hati Nabi Muhammad, bukan sedang menceritakan kitab sejarah.
Kalau Bible kan tidak menjelaskan sejarah, tapi sejarahnya diragukan. Itu lebih bahaya, saudara. Itu lebih bahaya. Coba jawab pertanyaan saya. Oke, baik. Saya jawab ya. Iya. Ya, saya maklumi lah ya, karena Gus Wapi ini memang debat terbaru ya, bisa dikatakan baru anak kemarin sore lah. Gini loh Gus Wapi, betul yang Anda katakan bahwa di dalam hukum Yahudi nggak ada hukum penyaliban, itu nggak ada. Yang ada itu dirajam ada, hukum mati ada. Tapi masalahnya Anda tidak mengerti konteks sejarah. Gini loh, waktu itu Israel itu bukan negara yang merdeka. Mereka bisa menerapkan hukum-hukum mereka, enggak. Israel itu di bawah penjajahan. Hukum yang berlaku, raja yang hukum yang ada itu bukan hukum Israel, bukan hukum orang Yahudi. Aduh. Nih, saya bacakan ya. Kita ke Matius pasal yang ke-26. Ke-26 saya bacakan ya. Nih. Bagian yang terakhir ya. Nih, di sini saya katakan nih. Baik, saya bacakan, kita mulai dari ayat yang ke-59 ya. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama memberi kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di hadapan di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Nah, apakah Sanhedrin atau sidang mahkamah agama Yahudi berhak menjatuhkan hukuman mati? Enggak berhak, orang mereka di bawah penjajahan. Seandainya mereka tidak di bawah penjajahan, maka mereka akan melaksanakan hukum rajam. Tapi apa? Baca pasal berikutnya. Mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Nih, Yesus diserahkan kepada Pilatus, pasal ke-27. Ketika hari mulai siang, semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Maka mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Nah, dibaca, ya, jadi yang menjatuhkan hukuman penyaliban itu adalah pemerintahan penjajahan. Pilatus, makanya di dalam pengakuan iman rasuli yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Gitu loh. Betul yang Gus Wapi katakan bahwa menurut hukum Yahudi nggak ada penyaliban, betul. Tapi masalahnya kan negara Israel pada waktu itu di bawah penjajahan. Sampai kayak negara kita waktu dijajah Belanda, hukum-hukum wilayah nggak ada, yang dipakai hukum Belanda. Gitu loh. Seperti itu. Makanya mereka tidak bisa main hakim sendiri. Karena ada pemerintah penjajah yang punya otoritas di situ. Nah, makanya kalau kita bicara Bible, kita bicara sejarah. Tapi kalau kita bicara Quran, kita bicara mimpi. Kita bicara mimpi dan hayalan. Contoh nih. 700 tahun setelah peristiwa muncul Muhammad di Arab munculnya, bukan di Israel. Ngomong, sesungguhnya mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, tetapi yang diserupakan. Loh, masa sih pesan dari Allah setelah 700 tahun peristiwa ini tersembunyi, dipercayai oleh banyak orang, 700 tahun lamanya, masa bikin jawaban hanya kayak begitu? Seharusnya Allah itu memberikan jawaban yang tegas dan jelas.
yang disalib itu bukan Yesus, tapi namanya ini, peristiwanya begini, ceritanya begini. Itu baru maha tahu. Kalau begini namanya bukan maha tahu, maha ragu-ragu. Coba, menurut Al-Quran, siapa yang disalibkan menggantikan Isa? Siapa? Nggak jelas.